Kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Maaf kepada para jamaah salat maghrib berjamaah. Masih ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 83. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Di sini Allah ingatkan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israil. Janjinya satu, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini yang pertama yang diminta, ya. Dan yang berikutnya, dan berbuat baik kepada kedua orang. Ini janji yang ketiga baru kepada kerabat, ya. Yang keempat kepada anak-anak yatim. Yang kelima juga berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dan yang keenam, bertutur kata yang baik kepada seluruh manusia. Yang berikutnya nanti laksanakan sholat, zakat, dan seterusnya. Tapi lihat, mereka terbiasa berpaling mengingkari janjinya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Kenapa ini dianggap penting? Karena walaupun ayat ini secara langsung menunjuk orang-orang Bani Israil di masa Nabi Musa, tapi di fikihnya ini dijelaskan, ya, dalam fikih tafsirnya ini, ya, bahwa innal umur allati dzakkarallahu biha Bani Israil fi hadhil ayah amrun biha jami'ul khalqi. Walaupun kelihatannya ayat ini bicara Bani Israil, tapi ayat ini berlaku umum untuk seluruh manusia. Itu ya. Jadi Mufasir Profesor Dr. Wahab Ghazali mengatakan bahwa ayat ini tidak khususon bicara Bani Israil di masa Nabi Musa, tapi juga bicara kita semua sebagai manusia, bahwa kita diminta untuk, ya, mengikuti apa yang Allah minta di ayat ini. Apa yang pertama dikatakan? Yang pertama adalah ibadatullah wahdah. Yang pertama yang diminta adalah mengesahkan Allah. Ya. Kok enggak berubah-ubah memang ini? Ini permintaan pertama untuk seluruh makhluknya, ya. Dan diingatkan dalam surat yang lain, surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kenapa dikatakan bahwa mengesahkan Allah itu kewajiban seluruh manusia? Karena tugasnya di sini bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan Allah wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, dan ini bukan hanya khususan buat Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh nabi. Ya, untuk seluruh rasul. Tidak seorang rasul pun diutus, ya, maka tugas utamanya adalah, ya, untuk mendakwakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, maka dikatakan di sini walaupun ayat tadi bicara tentang Bani Israil, tapi juga bicara tentang seluruh manusia.
Karena di ayat yang lain dikatakan dakwah la ilaha illallah adalah dakwah kepada seluruh manusia. Ya, itu yang dikuatkan lagi di ayat yang lain di An-Nahl surat 16 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh Allah telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat yang seruannya sama, apa? Sembahlah Allah. Sama. Jadi ini yang diminta di awal. Sehingga kata-kata la ta'buduna illallah, walaupun arti asalnya kalimat ini adalah kalian tidak menyembah ya kecuali Allah saja, tapi ini disebut sebagai khobar, ya berita, dianggap kalimat berita atau khobar. Padahal kata Az-Zamakhsyari, salah seorang penafsir Al-Quran, yang tafsir terkenal namanya Al-Kasyaf, beliau mengatakan kalimat berita di sini ya sebenarnya adalah kalimat perintah. Ya, sekaligus di sini dianggap perintah, di sini perintah untuk meninggalkan, atau bahasa yang lainnya dianggap larangan. Jadi walaupun kalimatnya kalian tidak menyembah kecuali Allah, padahal yang benar artinya adalah kalian jangan menyembah kecuali atau selain Allah saja. Padahal kalimatnya susunannya adalah susunan berita, la ta'buduna, kalian tidak menyembah kecuali Allah. Tapi diartikan janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Ya, jadi ada kalimat khobari tapi maknanya bukan khobar, maknanya adalah larangan. Ya, ini dijelaskan oleh banyak ahli tafsir. Itu ya. Gimana caranya? Ya kalau sekarang mau banyak bukunya. Ada kitab yang fokus bicara tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, misalnya ada namanya kitab Ummul Barohin, boleh. Sudah banyak juga terjemahannya. Ya, tulisan dari siapa? Imam Sanusi. Atau yang biasa dipakai di pesantren, apalagi kitab Aqidatul Awam, bisa ya untuk mendalami ini. Akidahnya orang-orang awam, sampai ada kitab khusus. Apalagi yang lain, kitab Jauharatul Tauhid, bisa ya, Permata Ilmu Tauhid. Ya, ini yang fokus bicara tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kajian-kajian pesantren biasanya pakai ini. Ya, ini dasarnya, baru kemudian dijelaskan dalam kitab-kitab yang semisal. Kalau kita mau mendalami tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada di 3 kitab ini. Kemudian banyak kitab-kitab yang lain sebenarnya. Ya, ini yang paling ringkas, yang pertama Ummul Barohin cuma 4 halaman, sedikit. Ya, cuma syarahnya luar biasa banyak. Ya, ya ini yang pertama ketika bicara tentang jangan menyembah kecuali Allah. Juga nanti sambungannya Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, banyak dijelaskan di kitab itu ya. Kalau yang kedua, ayat ini juga selain tadi ada larangan menyembah kecuali Allah, kita diminta mentauhidkan Allah. Ayat ini juga bicara wabil walidaini ihsana. Ya, lagi-lagi ini perintah lagi, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, kita di sini ada ya ibadah hakillah. Bahkan perintah berbuat baik pada orang tua ini datang sesudah perintah ya untuk menyembah Allah. Sehingga seolah-olah Allah menegaskan setelah menunaikan hak Allah, yaitu mentauhidkannya, meyakini kerasulan Muhammad, maka yang berikutnya adalah ada hak kepada sesama makhluk, dan yang paling penting dari seluruh makhluk adalah
orang tua kita. Jangan sampai kita jauh-jauh bicara tentang ya luar negeri, bicara tentang orang-orang yang lagi ramai mungkin ya viral sekarang kan kabur aja dulu lah. Ya, apalagi ya tangganya macam-macam, tapi sama orang tua malah nggak benar. Bukan kita cuek sama ya hal-hal yang sekarang lagi viral, bukan, tapi jangan sampai hal-hal yang kayak gitu bikin kita lupa sama orang tua. Karena di banyak hadisnya yang menerangkan di sini. Di antaranya di surat Luqman surat 31 ayat 14 dikatakan bismillahirrahmanirrahim anishkurli waliwalidayya. Setelah bersyukur kepada Allah, maka bersyukurlah kepada orang tua. Ya, jadi setelah kita sudah meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan lupa ada orang tua yang wajib kita sayangi. Bahkan perintahnya dikatakan setelah bicara tentang Allah, bicara tentang orang tua. Surat yang lain surat 17 Al-Isra sama juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Ya, disandingkan setelah kita ya meyakini akidah keyakinan, baru yang berikutnya adalah jangan lupa sama orang tua. Makanya hati-hati, jangan sampai ya akidah kita udah oke, bagus, ibadah kita luar biasa, sama orang tua malah durhaka. Apalagi karena yang dibaca cuma teksnya. Ya, misalnya ada anak pukul orang tua, kok kamu mukul sih? Orang gak ada larangannya katanya. Coba ada nggak ayat tentang larangan memukul? Nggak ada. Ya, tapi kan ada larangan ngomong fala taqul lahum uffin, jangan ngomong sama orang tua. Wala tanharhuma, jangan berbicara keras sama orang tua. Ya kan yang nggak boleh ngomong, kalau mukul kan nggak ada larangan. Nah ini ngajinya kemana saya bilang? Ya, makanya nanti ada istilah qiyas aulawi. Ya, aulawi. Artinya analogi yang lebih tinggi, analogi atau perbandingan yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Ayatnya bicara ngomong aja nggak boleh. Ya, berteriak depan orang tua aja nggak boleh, apalagi mukul gitu. Jangan gara-gara nggak ada tuh larangan orang tua, yang penting mukul. Yang penting saya nggak ngomong yang penting saya nggak teriak, mukul aja, itu lebih parah. Ya kalau tidak ada, tapi ada yang namanya qiyas aulawi, analogi yang lebih tinggi. Kalau ngomong aja nggak boleh, teriak aja nggak boleh, apalagi memukul orang tua. Itu ya, ini bagian dari wabil walidaini ihsana, adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Gimana caranya? Waduh, banyak sih, ada mu'asyaratuhuma bil ma'ruf. Tuh, ya. Apa? Berbuat sebaik mungkin. Ya, kepada kedua orang tua. Apalagi wa tawadu lahuma, kita tawadu, ya, apa, rendah hati di hadapan keduanya. Walaupun kita mungkin lebih hebat, jabatan lebih tinggi, harta lebih banyak dalam hidup, kita nggak boleh memperlihatkan itu. Ya, kalau perlu kita punya HP, orang tua HP-nya jadul, kita kantongin HP kita, jangan kasih tahu. Ya kenapa? Bisa jadi ada orang tua yang dulu saya gedein dia sampai boro-boro bisa beli HP, sekarang dia enak banget menjaga perasaan orang tua. Bahasanya tawadu, jangan perlihatkan ya apa yang kita punya kalau itu bisa menyinggung perasaan orang tua. Ya. Ketika orang tua mengatakan ABC, udah dengerin aja ya. Jangan ngebantah, kecuali nanti orang tua ngajak kita sesat, baru jangan. Orang tua ngajak kita murtad, baru kita tinggalin.
Ya, tapi kalau hal-hal yang sederhana, orang tua cuma pengen bawain apa, orang tua cuma pengen ya, samperin, datangi. Ya, kadang yang diminta juga nggak berat kok. Yang sampai ketemu cuma setahun sekali, jangan. Ya kan, apalagi usia-usia kita kan udah mulai merasa, apalagi yang udah punya mantu, punya cucu, jauh, aduh apa nih datang. Ya, apalagi uang tisal amrihima, udah apa yang orang tua mau turuti. Ya, menurut ya kata orang tua selama bukan perkara maksiat. Wa du'a bil maghfirah. Jangan lupa doain orang tua. Ya, mendoakan apa? Maghfirah. Ya, minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni orang tua kami ya Allah. Makanya kan kita sering diajarkan doa tuh, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua. Ya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Apalagi wasilatu ahli wuddihima, menyambung dan menguatkan keluarga dari orang tua. Ini yang kadang terakhir ini yang lupa. Ada orang tua, wah masih kenceng, masih datang. Mungkin orang tua nggak ada, bubar tuh keluarga. Jangankan yang dekat itu selalu lupa. Nggak kenal adik, nggak kenal kakak, nggak kenal ponakan, nggak kenal sepupu. Kenapa? Karena orang tua dia ada, jangan. Justru cara kita sayang sama orang tua ketika nggak ada, kita sambung lagi nih. Ya, yang sama sepupu, ayu, yang sama bibi, sama paman, sama ponakan. Terserah mau modelnya arisan, kayak modelnya apa, kayak yang penting kumpul ketemu. Ya walaupun orang tua kita sudah nggak ada, susah kalau sibuk ya minimal ketemunya online deh, bikin grup. Ya, jangan sampai ketika orang tua nggak ada, udah masing-masing jangan. Ya ini poin yang kedua. Ada pertanyaan silakan. Ya, masih banyak penjelasan di sini ya tentang orang tua. Di antaranya di sini ada hadis Sahihain riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, ayul amal afdal ya Rasul, amal yang paling utama itu apa? Ya, amal soleh paling utama apa kata Rasul? Sholat tepat waktu, jangan telat. Lalu setelah sholat tepat waktu apalagi ya Rasul? Ini berbakti kepada orang tua. Setelah sholat orang tua. Baru apa lagi? Baru jihad di jalan Allah. Di hadis yang lain wajah fil hadis sahih, hadis yang lain dikatakan anna rajulan qol, ada orang yang nanya sama Rasul, man abarru ya Rasul, yang paling saya dahulukan untuk berbakti itu siapa? Apa kata Rasul? Ummaka, ibumu. Ummaman, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Jadi kita nomor 4, jangan sedih ya. Walaupun kita yang nyari nafkah segala macam, ya udahlah. Kenapa kita nggak bisa hamil, kita nggak nyusuin? Udah tetapnya kita kalah. Sabar aja udah. Walaupun kita dianggap berjuang nafkah segala macam, tetap kalah. Ya, makanya aneh kalau ada perempuan senang sama yang namanya feminisme. Padahal feminisme itu dia anti pernikahan, menjelekan laki-laki dan seterusnya. Ya, baru kita nanti ya berikutnya nih ayahmu. Lalu apalagi summa adnaka fa wa adnaka, lalu ya keluarga yang lain. Ya, jadi jangan sampai kita malah fokus sama keluarga yang lain sementara ayah ibu kita terlantar, nggak boleh. Tetap orang tua nomor 1. Baru kemudian yang lain. Itu ya. Apa hikmahnya? Wal hikmah fi birril walidain wadihah wa hiyal muamalah
bil mithli wa muqabalah al ma'ruf bi mithli wal wafa lil muhsin. Hikmahnya kenapa mendahulukan orang tua? Karena tadi harus kita memang berbakti ya dengan cara terbaik. Ya, karena ini perintah Allah langsung. Walaupun mungkin orang tua kita udah pikun, nggak kenal sama kita, nggak apa-apa. Justru itulah jalan surga kita. Maka nanti dalam hadis yang lain Rasul pernah bilang rugi sampai 3 kali. Siapa itu? Orang yang ada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa jadi jalan dia masuk surga. Rugi banget. Makanya orang tua yang masih hidup, ayo, ya, nggak cuma datang setahun sekali, udah datang setahun sekali, sampai sono juga minjam duit. Kata orang tua ini takor saya, udah mudik, gue mau balik tuh minjam duit, gimana ceritanya? Ya kan, sampai sono minta potong ayam, potong bebek, potong kambing, nggak tekor semua habis. Tapi yang namanya orang tua ya nggak bakal sedih, ya seneng apa-apa, nggak anak cucu datang seneng aja. Walaupun tahu nih kalau yang ini datang nih harus siap-siap ini ngutang ini. Lalu tahun kemarin juga datang kagak bayar, malah nambah lagi dia, lu diapain? Nah, ya gimana lagi? Ya makanya ya jangan nyusahin lah. Ya, ketika kita sok-sokan bawa macam-macam barang mewah buat orang tua, ujung-ujungnya ngutang kan biasa-biasa aja. Ya, soal datang nih mau bawa ini, ya, bawa ini, nggak taunya ujung-ujungnya kok jangan. Selalu ingatkan di sini hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan atau kebaikan kecuali kebaikan pula. Maksudnya apa? Orang tua pasti sudah berbuat baik sama kita sesuai dengan kemampuan orang tua. Maka ketika kita dewasa, inilah balasan kita berbuat baik sama orang tua. Tidak ada orang yang tulus ya selain orang tua kita. Yang lain kan ya setengah tulus, malah kadang bulus. Ya kan? Iya. Nggak selamanya teman kantor mau bantuin, yang ada cuma nyari tahu, lama-lama apalagi kita diinjek. Ya kan? Kerja bareng yang ada iya kan? Dia yang naik tapi nginjek kita. Orang tua nggak mungkin begitu. Apalagi ibu. Walaupun misalnya anaknya naudzubillah karena narkoba ya atau kena hal-hal yang negatif lainnya, tetap ibu pasti dampingin. Walaupun orang-orang udah pada jauh, nggak suka, nggak ada istilah emak itu bakal jauhin anaknya, nggak mungkin. Karena itulah ketika kita sudah mampu mandiri, ya balas kebaikan orang tua. Bahkan nanti ada riwayat yang mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, kalau ada orang berangkat haji bareng emaknya, itu emaknya digendong dari mulai awal sampai selesai haji. Udah bisa balas belum kebaikan mak? Apa kata Rasul? Itu cuma nafasnya, baru satu nafasnya ketika dia melahirkan. Ya bayangkan kita haji luar biasa. Ya, tawafnya aja udah minimal ya 400 berarti kali 7 di 2,8 itu kalau yang mepet sama Ka'bah, yang lantai 2 udah ditanya. Gendongnya kayak apa beratnya, belum sa'inya bolak-balik. Tapi ternyata cuma segitu, baru satu nafas dari nafas-nafas emaknya ketika melahirkan kita. Jadi jangan pernah ngitung, kan kita udah ngasih tugas seberapa. Ya, kalau ingatkan ini poin yang kedua. Monggo ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau tidak ada, kita masuk poin yang ketiga. Setelah itu berbuat baik ya kepada kerabat. Ya, gimana caranya? Ya selain tadi bicara masalah itu, termasuk juga bicara masalah harta. Kita misalnya sebagai orang yang siap bayar zakat, karena kita memang punya kelebihan harta. Maka kata Nabi, yang terbaik itu bukan cari fakir miskin saja, tapi cari fakir miskin yang keluarga kita. Karena kalau kita kasih fakir miskin saja dapatnya satu, tapi kalau yang kita kasih fakir miskin dan keluarga dapatnya dua, fakir miskin juga, keluarga juga.
Kenapa? Karena menguatkan silaturahmi. Berapa banyak orang-orang terdekat kita, kayak kerabat, bukan dia nggak mau ikut, misalnya kalau arisan, atau dia bukan nggak mau ikut grup karena dia malu. Dia merasa saya nggak punya apa-apa, hutang saya banyak. Saya kalau ketemu buru-buru mau arisan yang buat ongkos saja nggak ada. Nah, ketika kita bantu, dia akan, oh ternyata dia nggak lupa sama saya ya. Minimal zakatnya nyampe, walaupun nggak banyak. Itu udah luar biasa buat mereka. Ya, luar biasa. Makanya bukan hanya ingatkan dengan perkataan, dengan grup, dengan apa. Coba sentuh mereka dengan tadi kebaikan kita, ya, misalnya dengan zakat atau infak sedekah, kita silakan. Di antaranya berikan kepada karib kerabat yang betul-betul membutuhkan. Itu ya, itu bisa menguatkan silaturahmi. Ya, itu poin yang ketiga. Monggo, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita masuk poin yang keempat. Baru ini. Ya, berbuat baik kepada anak yatim. Ya, yang sampai kelewat. Tapi juga jangan salah, nanti Pak Ustadz saya juga yatim nih, semua aku yatim. Hati-hati, yatim itu ada definisinya. Apa anak yatim? Definisinya, ya, anak yang ditinggal wafat oleh ayah kandungnya, ya, ketika, ya, maaf, dan anak itu belum balik. Jadi kita anak yatim bukan? Bukan. Ya. Jadi batasan yatim itu belum balik. Apa itu balik? Nanti kalau perempuan berarti ciri balik apa? Haid. Ya. Kalau laki-laki berarti ihtilam, mimpi basah. Ya. Kalau dua-duanya belum, maka yang ketiga usia 15 tahun. Ketika laki-laki atau perempuan sudah usia 15 tahun, walaupun belum haid atau belum mimpi basah buat laki-laki, belum keluar mani, maka tetap dianggap sudah balik. Maka nggak ada ceritanya 15 tahun ngaku anak yatim, udah lewat. Makanya kalau nanti mau sumbangan atau mau sedekah atau mau apapun kepada anak-anak tapi udah SMP SMA, jangan bilang anak yatim. Sekarang anak SD pun udah haid. Tambahkan anak yatim dan duafa. Ya, nanti sumbangannya ke anak yatim dan duafa. Duafa artinya orang-orang yang lemah. Nah, kalau ini bisa seluruh usia. Tapi kalau anak yatim saja, maka batas maksimalnya 15 tahun atau dia sudah haid berarti bukan anak yatim lagi. Ya, jadi tolong nanti kalau ada apa namanya, ya, biasa sumbangan masih dan seterusnya, tambahkan kata-kata duafa, kecuali memang yang kita panggil, yang kita mau kasih sumbangan anak-anak SD. Baru yatim nggak masalah, karena SMP juga kebanyakan sudah balik, sudah haid. Ya, tambahkan duafa biar tidak hanya ke SD tapi juga sampai ke yang tujuan tadi, termasuk anak SMA misalnya, anak-anak kuliahan, dia nggak yatim tapi masuk kategori duafa, orang-orang yang lemah. Monggo, ada pertanyaan? Ustaz? Iya. Karena kalau anak yatim itu orang tua yang meninggalkan itu berkecukupan, kalau lebih dari cukup gimana? Ya, kalau anak yatimnya berkecukupan, misalnya bapaknya meninggal tapi warisannya banyak, ya maka berbuat baiknya dengan cara yang lain. Misalnya apa? Nikahin ibunya juga boleh. Sini biar saya anak yatim, itu kan nggak masalah kan? Dia ada maknya. Nggak apa-apa. Wah, saya punya anak yatim, mak kita nikahin malah bagus. Ya kan, paling simpel kan gitu kan? Iya, ya kan?
jagain anaknya, jagain emaknya juga, ya kan? Dengan catatan kalau berani. Karena di zaman Nabi begitu, betul ya, di zaman Nabi ketika misalnya ada para mujahid yang mati syahid, kan banyak peti isinya yang sudah menjanda. Sementara rata-rata di zaman dulu yang nyari duit laki-laki, perempuan di rumah. Maka para mujahid yang masih hidup, mereka menikahi janda mujahid yang lain setelah selesai masa iddahnya. Itulah cara menjaganya. Di antaranya nggak harus, di antaranya. Boleh tahu sebagai itu Pak ya, selamat masih. Apa? Anak itu cuma itu. Oke ya. Ada lagi banyak selain. Boleh. Ya. Kalau cara yang lain gimana? Minimal pendidikannya. Walaupun dia sudah dalam artian secara materi bahkan berlebihan, kita perhatikan pendidikannya. Kadang kan masalah anak yatim kan cuma itu tadi, ya, merasa tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya. Makanya tadi ya bisa deketin anak yatimnya, bisa deketin ibunya. Ya, ini halal, nggak masalah. Ini biar nanti dapat kasih sayang ayah, ya. Tapi kalau nggak tadi minimal pendidikannya, karena nanti di surat An-Nisa banyak bicara anak yatim. Kamu bicara harta. Misalnya di surat 4 ya, surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha warzuqhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya, anak yatim yang banyak harta itu sudah Allah jelaskan di ayat 5 dan ayat 6. Oh, Al-Maidah. Surat An-Nisa. Ya, ini ya buat kita yang memang fokus sama anak yatim. Ini ayat 4-nya ayat 5-nya wala tu'tus sufaha. Jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Ini bicara anak yatim, maksudnya ada anak yatim yang Allah anggap belum sempurna akalnya. Maksudnya apa? Karena dia terlanjur kaya, bahkan hartanya berlebih, jadi boros, gak bisa megang duit. Maka anak yatim yang model begini, baik emaknya atau pamannya atau siapapun yang dikuasakan megang harta anak yatim, tolong jangan kasih harta ini secara jor-joran, jangan. Ya, yang Allah minta apa? Berilah mereka belanja dan pakaian saja. Maksudnya beri yang standar aja. Misalnya yang meninggal anak sultan gitu ya, wah mobilnya luar biasa banyak. Jangan nanti kalau dibikin mewah, jangan dibikin sederhana aja. Kasih uang, sekolahnya biasa aja standar, jajan anak-anak sekarang, gitu ya. Kemudian juga ya pakaiannya yang biasa aja, yang standar. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti akhirnya harta ini malah habis buat yang enggak. Harus dijaga ini harta. Terus gimana kalau anak yatim tadi malah susah diatur? Tetap bahasa Allah, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, jangan dimarahi. Ya, bahkan bahasa Allah pada sini orang yang belum sempurna akalnya. Maksud belum sempurna ini nanti ditegaskan di ayat ke-6-nya. Ya, di ayat ke-6, maksud belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum bisa mengelola harta. Dan ujilah anak-anak yatim. Ayat 6-nya ya. Dan ujilah anak-anak itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika mendapat mereka telah cerdas, apa cerdas di sini? Pandai memelihara harta. Baru serahkan kepada mereka. Ya, jadi kan kadang tadi ketika ayah meninggal di orang kaya, misalnya kita sebagai pamannya atau sebagai kakaknya, tetap kita yang atur keuangan ya anak yatim ini. Jangan sampai dia malah jadi boros. Tetap kita atur sedemikian rupa, ajarkan anak yatim ini ya hidup yang sederhana, termasuk tadi ajarkan anak yatim agar cerdas memelihara harta. Ini yang dilakukan oleh Rasul dulu. Ya kan, ketika usia 12 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib, diajarin dagang. Ya, kemana? Ke negeri Syam. Bayangkan perjalanan 1 bulan itu.
Kalau zaman sekarang mah diajarin dagangnya ke luar negeri. Sehingga ketika usia 25 tahun Rasul udah bisa bawa dagangannya sendiri. Kenapa? Karena udah ada pengalaman ketika usia 12 tahun. Ya, jangan sampai anak yatim yang hidupnya susah malah nggak tercukupi ekonominya, lalu anak yatim yang berlebihan hartanya malah hidupnya malah boros. Jangan juga. Nah, inilah nanti tugas kita, ya, baik fokus ke anaknya ataupun kita bagian dari keluarga. Gitu ya. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Ya, lanjut ya. Lalu yang berikutnya di sini, bahkan di sini Rasul mengatakan as-sa'i 'alal armarah wal miskin. Orang yang memelihara armalah ini janda yang susah ya. Dan orang-orang miskin, kenapa janda? Karena ada anak yatimnya. Kal mujahid, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, bahkan wa kal qaim la yaftur, seperti orang yang sholat ya di malam hari dan tidak bosan. Wa kasawim la yuftir, seperti orang yang puasa dan tidak pernah berbuka, puasa terus tiap hari. Itulah ganjaran orang yang mau ya mendekat dan memelihara fakir miskin maupun tadi mau memelihara anak yatim atau menjadi bagian dari keluarga anak yatim. Oke? Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak, yang terakhir di sini ada al-kalimut thayyib. Ya, Allah ajarkan kita untuk waqulu linnasi husna. Berkatalah yang baik kepada linnas, kepada seluruh manusia. Ya, ini kita kadang-kadang kalau mau ngomong suka milih-milih. Kalau ngomongnya sama bos kita, wah luar biasa senyumnya, bisa ngatain pegang mata kali ya, senyum banget ya. Begitu sama bawahan, angkernya luar biasa, perut kandungnya keluar nih. Ya kan? Ngomong sama muslim baik, ngomong sama non udah kayak apa ya? Sama siapapun baik dia muslim, non muslim, atasan, bawahan. Ya, coba belajar ngomongnya sama aja. Wa qulu linnasi husna, ucapkan perkataan yang baik. Dan pasal Al-Qur'annya linnas, kepada seluruh manusia. Ya, termasuk kepada orang-orang yang di luar Islam. Walaupun kita beda akidah, bisa jadi dengan kebaikan kita mereka malah bisa mau masuk Islam. Jangan sampai justru kehadiran kita bikin mereka jadi antipati sama Islam. Karena mau masuk Islam, Islamnya kayak gitu. Ya asal ketemu malu, asal ketemu itu senyum dikit cuma pengen ngutang kan, baru senyum. Begitu ditagih, susahnya minta ampun, malah galakkan dia. Ya, ini poin yang terakhir yang harus diingat, tetap berbuat baik kepada seluruh manusia. Ya, karena jangan membedakan dari apapun, termasuk yang beda agama. Oke ya, wallahu a'lam.